Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang fikih siasah yang mana sudah kita diskusikan di minggu yang lalu. Namun di sini akan saya tambahkan beberapa materi yang mungkin bisa memberikan wawasan yang baru bagi teman-teman semuanya. Baiklah, mengenai apa itu fikih siasah, di sini kita akan menggali terlebih dahulu. Sebenarnya kata siasah itu artinya adalah mengatur, mengendalikan, mengurus ataupun membuat keputusan. Sehingga siasah ini bisa diartikan sebagai memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan. Jadi dengan adanya upaya mengatur ataupun mengendalikan disiplin tersebut, maka akan muncul cara-cara ataupun strategi yang dilakukan dalam membawa kemaslahatan. Jadi nanti dalam fikih siasah kita akan menemukan dua item. Yang pertama adalah bagaimana mengatur, kemudian bagaimana cara-cara yang dilakukan untuk mengatur, ya. Kemudian secara istilah, di sini saya mengambil pengertian dari salah satu ulama fikih, yaitu Abdul Wahab Al-Khalaf, yang mana disebutkan bahwasanya siasah itu adalah pengurusan hal-hal yang sifatnya umum bagi negara, yang mana tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan juga menghindari kemadharatan, yang mana ini tidak melampaui batas-batas syariat, yang mana pokok-pokok syariah ataupun nilai-nilai syariah yang secara umum, meskipun kadang-kadang nanti tidak sesuai dengan pendapat para ulama-ulama mujtahid. Jadi yang ditekankan oleh Abdul Wahab Al-Khalaf adalah nilai-nilai umum syariah, yang mana tujuannya adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan. Mengenai apa saja yang diatur dalam fikih siasah ini, Abdul Wahab Al-Khalaf di sini menyebutkan ada 4 item, yang mana itu adalah tentang perundang-undangannya. Kemudian yang kedua adalah keuangannya, kemudian penetapan hukum peradilan dan juga kebijakan-kebijakannya, dan yang terakhir adalah urusan dalam dan juga luar negeri. Nah, sebenarnya ruang lingkup yang skop yang dibahas dalam fikih siasah itu apa saja? Di sini ya bisa disimpulkan bahwasannya fikih siasah itu menjelaskan tentang undang-undangnya, urusan negara itu apa saja gitu ya. Atau kita bisa menyebutnya kalau dalam ilmu umum yang kita pelajari adalah tata negara gitu. Jadi tata negara, tata kelola pemerintahan, yaitu yang disebut dengan fikih siasah. Namun di sini Hasbi Asidiki lebih merinci kembali gitu loh bagian-bagian yang menjadi kajian dari fikih siasah. Yaitu yang pertama adalah dusturiyah. Kalau dusturiyah itu berarti dari segi pemerintahannya, yang mana ini bisa dipegang oleh bidang legislatif, entah itu dari MPR, DPR, DPD gitu ya. Kemudian siasah tasyri'iyah di sini yang membuat hukum. Kemudian qadhaiyah yaitu dari segi yudikatifnya ya. Jadi pengadilan agamanya, Mahkamah Konstitusi itu masuk di dalam sini. Siasah maliyah di sini termasuk ya Menteri Keuangan dan segala keuangan yang ada di negara. Kemudian idariyah ini administrasi negara. Dauliyah ini adalah hubungan luar negeri. Tanfidiyah ini ya hampir sama, masih dalam hal administrasi ya. Kemudian siasah harbiyah di sini adalah dalam hal pertahanan negara. Jadi sebenarnya tata kelola pemerintah secara umum bisa kita katakan ya, fikih siasah ini mulai dari uangnya, pertahanan negara, hubungan negara antara satu negara dalam negeri, intern maupun ke luar negeri, kemudian keuangannya, administrasinya, dan lain-lain. Nah, sebenarnya bagaimana sih wujud konkret kebijakan-kebijakan ataupun siasah yang sudah dilakukan oleh para sahabat ini? Ya sebenarnya ketika kita melihat bentuk negara yang dulu dengan sekarang otomatis akan berbeda. Namun di sini di zaman awal-awal periode Khulafaur Rasyidin ya, yang sangat terasa ada beberapa wujud kebijakan konkret yang mana nuansanya masih sangat kental dengan keislaman, masih kadang-kadang nyerempet ke syariah. Contohnya adalah tentang instruksi untuk sholat raweh 20 rakaat di masjid. Ini kan sebuah kebijakan yang
oke lah, sifatnya adalah sesuatu yang mencakup publik, kegiatan publik ya, karena harus mengumpulkan banyak orang, namun kegiatannya masih seputar ibadah, karena memang ini masih awal-awal bagaimana Islam itu berkembang. Kemudian yang kedua adalah dakwah Islamiyah yang mengirimkan beberapa surat kepada penguasa. Jadi di sini adalah bentuk ekspansi yang dilakukan oleh pemerintahan Islam pada saat itu, bagaimana sih untuk meluaskan wilayah kekuasaan Islam dengan cara negosiasi. Kemudian mungkin ada kerjasama, kalau sekarang kerjasama bilateral antara negara A dengan negara B yang mungkin banyak dilakukan oleh banyak negara-negara termasuk Indonesia. Kemudian pemberlakuan jam malam bagi penguasa ataupun wajib militer bagi masyarakat di masa genting. Jadi sudah mulai ada nih pembaruan-pembaruan yang mana mungkin tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran ataupun hadis, namun karena kebutuhan, kemaslahatan, dan juga untuk menghindari hal-hal yang buruk, maka boleh nih ada jam ronda bagi penguasa dan juga wajib melakukan wajib militer gitu ya, wamil bagi masyarakat, yang mana ketika negara merasa oh ini sangat dibutuhkan nih, kurang lebih kayak gitu. Kemudian beberapa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Umar juga seperti tidak memvonis pencuri-pencuri. Kemudian ada juga nih tentang zakat, yang mana ketika di masa Umar itu mu'allaf qulubuhum itu sudah tidak diberi zakat lagi, karena memang secara finansial dan juga secara politis mereka sudah cenderung aman gitu kan ya, dan sudah tercapai apa yang ditujukan tentang zakat fitrah kepada pemberian zakat kepada mu'alaf itu sudah selesai, maka ditiadakan oleh Umar bin Khattab. Jadi kebijakan-kebijakan pada masa sahabat dan juga Khulafaur Rasyidin itu masih sesuatu yang nuansanya masih nuansa keagamaan gitu ya. Jadi mengenai sholat raweh, zakat, dan lain-lain. Namun kalau misalnya bisa dilihat bahwasanya beberapa kebijakan tersebut adalah menyangkut kegiatan yang sifatnya publik, bukan urusan privat tapi urusan publik, seperti pencurian itu kan sudah mencakup ya urusan orang banyak gitu ya, kurang lebih. Nah, sekarang setelah kita memahami beberapa wujud-wujud kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh para khalifah di masa awal-awal keislaman, di sini seringkali fikih siasah itu dibenturkan dengan istilah politik. Nah, sebenarnya apa hubungan antara politik dengan fikih siasah? Seperti kita tahu bahwasanya fikih siasah adalah upaya untuk mengatur, mengendalikan, membuat kebijakan, ya sesuatu yang sangat berkaitan dengan kewenangan dan kekuasaan ya. Sehingga cara untuk ataupun strategi untuk mencapai di titik mengatur, mengendalikan itu kita membutuhkan politik. Bahkan bagaimana kita mengendalikan sebuah situasi itu kan juga sangat dipengaruhi dengan bagaimana politik yang kita laksanakan. Sebenarnya politik ini secara bahasa artinya kan kebijakan juga gitu, tapi lebih secara luas gitu kan bisa mengartikan adalah strategi yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, entah itu tujuan untuk mengatur, tujuan untuk mengendalikan, ataupun membuat kebijakan. Nah, sebenarnya apa sih hubungan antara agama Islam dan juga politik? Banyak sekali ditanyakan, apakah memang Islam ini tidak bisa lepas dari politik atau seperti apa gitu. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana periode Khulafaur Rasyidin itu terjadi gitu loh. Maksudnya bagaimana tiap-tiap khalifah ini diangkat, apakah mereka dipilih atau ditunjuk atau bagaimana, itu akan terlihat nih. Sebenarnya politik itu sudah ada pada saat Islam, bahkan pada saat Nabi sendiri, seperti ketika Nabi itu harus melaksanakan negosiasi dengan bangsa lain untuk bekerja sama untuk menyebarkan agama Islam gitu kan, itu sudah muncul ada politik di situ karena ada strategi yang dilakukan oleh Nabi untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam, untuk mendakwahkan Islam dan lain-lain. Begitu juga dengan para 4 khalifah ini, yang mana Abu Bakar diangkat sebagai khalifah berdasarkan musyawarah dari para sahabat, karena memang kita tahu Rasulullah tidak pernah memberikan isyarat bahwasanya sistem pemerintahan harus seperti ini, tidak ada. Jadi memang tidak ada
satu kebijakan yang valid gitu loh, bahwasanya harus seperti ini, enggak, tapi memang ini murni ijtihad dari masyarakat pada saat itu, termasuk Abu Bakar diangkat oleh para sahabat menjadi khalifah berdasarkan musyawarah. Kemudian berbeda ketika Abu Bakar pindah ke Umar, yang mana di sini Abu Bakar memberikan wasiat nih bahwasanya yang akan menggantikan saya adalah Umar. Kemudian ketika Umar menuju ke Utsman juga sudah berbeda lagi. Di sini ada tim yang disebut dengan Ahlul Hal wal Aqdi, yang mana itu kalau di zaman sekarang mungkin sejenis MPR atau DPR, jadi di bidang legislatif, yang mana di situ bersepakat kemudian memberikan suara bahwasanya Utsman lah yang akan menjadi khalifah setelah Umar. Begitu juga dengan Ali nih. Utsman ke Ali sudah berbeda cara lagi, karena saat itu kondisinya sangat genting, Utsman yang tiba-tiba terbunuh dan terjadi pemberontakan dan butuh khalifah secepatnya, maka beberapa oknum membaiat Ali sebagai khalifah. Oke, di sini kita akan saya jelaskan secara singkat saja bahwasanya ketika Abu Bakar dan Umar memang tidak terjadi banyak momentum politik yang sangat besar, dan itu menimbulkan perpecahan ataupun chaos di kalangan masyarakat Islam pada saat itu. Bahkan bisa dikatakan bahwasanya pada masa Abu Bakar dan Umar ini adalah masa-masa yang stabil, karena mungkin masih terbawa oleh sahabat-sahabat yang menjadi saksi Rasulullah gitu, maksudnya pengikut Rasulullah gitu kan. Kemudian juga ada banyak senior-senior yang otomatis itu bisa menjadi pengendali pada saat itu. Kemudian pada masa Utsman dan Ali ini bisa dikatakan sebagai masa-masa di mana muncul disintegrasi antar masyarakat Islam gitu. Sudah mulai ada sekte-sekte dan juga ada kelompok-kelompok yang mana ini memiliki kepentingan tersendiri. Sebagaimana Utsman di sini, jika di dalam kilasan sejarah pada pemerintahan Utsman seringkali diidentikan dengan nepotisme gitu, karena kebetulan Utsman menjadikan banyak menerima masukan dari keluarganya, dan bahkan beberapa anggota dari keluarganya menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Sebagaimana contohnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan yang juga masih kerabat dari Utsman, menjadi gubernur di daerah Syam. Kemudian ketika banyak sekali kondisi-kondisi politik yang dimana ada isu-isu nepotisme, ada isu korupsi, karena banyak sekali pihak keluarga yang menjabat menjadi pemerintahan tadi itu menggunakan dana negara tanpa ada kontrol dari khalifah, maka di sini muncul pemberontakan yang mana Utsman akhirnya terbunuh ketika membaca Al-Quran. Dan ketika Utsman meninggal, yang tadi saya sebutkan, ada chaos juga nih, maksudnya ada kegonjangan juga nih politik di kalangan masyarakat muslim, siapakah yang akan menggantikan Utsman menjadi khalifah. Memang tersebut 3 nama, ada Tolhah, ada Zubair, dan juga ada Ali bin Abi Thalib. Namun karena pada saat itu genting dan membutuhkan khalifah secepatnya, apalagi dengan banyaknya pemberontak yang merupakan pembunuh Utsman, akhirnya Ali diangkat menjadi khalifah secara mendadak gitu, bisa dikatakan tanpa koordinasi dengan beberapa gubernur-gubernur yang ada di wilayah yang agak jauh dari wilayah pusat Islam, karena memang pada saat itu sudah mulai berkembang bagaimana wilayah kekuasaan Islam, sehingga akan sulit untuk menyampaikan berita secara menyeluruh gitu. Akhirnya hanya diambil beberapa negara terdekat dan mereka sepakat bahwasanya Ali yang akan menjadi khalifah, dan akhirnya Ali pun dibaiat menjadi khalifah. Nah, pada masa Ali ini adalah masa-masa di mana disintegrasi itu semakin kuat, karena beberapa kebijakan Ali adalah mencopot beberapa pejabat-pejabat yang mana itu di masa Utsman, sehingga banyak yang sudah diganti, dan juga ada banyak kebijakan-kebijakan yang mana seperti pajak itu harus disentralkan, tidak lagi diserahkan kepada penguasa-penguasa setempat. Nah, ini memberikan apa ya istilahnya, ya kondisi politik yang tidak baik gitu loh. Bahkan apalagi ya ketika ada banyak daerah-daerah yang tidak sepakat dan tidak diberitahu bahwasanya Ali yang akan menggantikan Utsman, di sini mulai banyak kepentingan-kepentingan politik, sehingga terjadi beberapa peperangan. Ada perang Jamal, kemudian ada perang Siffin, belum lagi ditambah ketika Ali tidak
mengambil tindakan tegas mengenai siapa yang membunuh Utsman segera ditindak gitu loh, karena memang kondisi politik saat itu tidak memungkinkan Ali untuk bertindak secara tegas untuk menghukum siapa yang membunuh Utsman. Memang secara politis seperti itu, namun beberapa orang yang memiliki kepentingan menuntut Ali untuk segera menghakimi siapa yang menghukum dan menghukum siapa yang membunuh Utsman. Nah, dengan adanya sikap politis ini, kemudian beberapa kebijakan Ali yang juga tidak sesuai dengan kepentingan para pihak, akhirnya muncullah beberapa perang seperti perang Jamal, ada perang Siffin, yang mana di perang Jamal Ali menang, kemudian di perang Siffin di sini yang menjadi momentum politik terbesar yaitu ketika munculnya tahkim atau arbitrase yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sofyan dan juga Ali bin Abi Thalib, yang mana di sini Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, kemudian pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As, dan akhirnya dalam proses tahkim ini kubu Muawiyah bin Abi Sofyan lah yang menang. Nah, maka dengan kekalahan Ali ini menimbulkan banyak reaksi dari masyarakat Islam. Akhirnya mereka terpecah menjadi 3 golongan, bahkan ada yang menyebutnya 4, yang mana yang menjadi pengikut Ali yaitu Syiah, kemudian ada yang menentang Ali yang disebut dengan Khawarij, kemudian ada pendukungnya Muawiyah, dan yang terakhir adalah pihak yang netral yang tidak mendukung siapapun. Nah, ini merupakan momentum politik terbesar yang seringkali dijadikan ulasan lah dalam fikih siasah, yang mana memang sejak dari dulu kecenderungan manusia itu adalah greed atau tamak, sehingga muncul beberapa kasus-kasus politik yang mana itu berkaitan dengan kekuasaan. Nah, setelah di masa Umayyah, kemudian Abbasiyah ya, Muawiyah bin Abi Sufyan membentuk Daulah Umayyah, kemudian dilanjutkan dengan Daulah Abbasiyah, kemudian apalagi Utsmaniyah dan lain-lain, maka di situ muncul sistem politik pemerintahan yang berbeda-beda, mulai dari monarki absolut yang mana ini diganti sesuai dengan kerajaan gitu ya, bisa juga berbentuk teokrasi yang mana agama masih menjadi pusat pemerintahan dan lain-lain. Mungkin akan muncul banyak istilah-istilah sistem pemerintahan yang ada dalam masyarakat Islam, hingga ketika sampai di Indonesia dan beberapa ada negara sekuler, ada negara republik dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Banyak orang mempertanyakan kenapa di Indonesia ini agama menjadi sesuatu yang renyah untuk disandingkan dengan politik. Apakah demikian? Memang bisa dikatakan agama menjadi payung politik yang paling aman dan efektif dalam menghimpun massa maupun membentuk citra yang baik di masyarakat. Karena kita ya di Indonesia nih khususnya, semua orang punya agama dan semua orang memiliki ikatan emosional yang sangat kuat dengan agama, sehingga akan lebih mudah untuk memberi masuk ke dalam emosi masyarakat dengan menggunakan agama. Bahkan dalam beberapa kesempatan di pemilihan, entah itu pemilu ataupun pilkada ataupun pileg, itu beberapa aktor politik menggunakan tokoh agama sebagai penggali suara. Jadi banyak yang diposisikan sebagai vote getter atau pembendung suara, yang mana itu merupakan tokoh agama atau orang-orang yang berpengaruh di komunitas agama tertentu. Bahkan ada juga jargon-jargon Islam ataupun fatwa yang cenderung bersifat politis. Seperti di masa Orde Baru ya, di situ ada jargon la taqrabu hadhihi syajarah, yang mana itu kita nggak boleh dekat-dekat dengan Golkar, karena Golkar simbolnya adalah pohon. Atau beberapa fatwa seperti ketika Megawati mau menjadi presiden, ada fatwa bahwasanya perempuan nggak boleh jadi presiden. Kemudian ketika Ahok pun juga akan muncul fatwa yang mana melarang non-muslim menjadi pemimpin dan lain-lain. Maka disinilah peran agama itu kadang-kadang digunakan oleh beberapa oknum untuk menjadi kendaraan ataupun alat politik untuk mencapai apa? Untuk mencapai tujuan dari siasah itu sendiri, entah itu mengatur, mengendalikan, membuat kebijakan dan sebagainya. Jadi di sini yang ingin saya katakan dan harus kita garis bawahi, sebenarnya politik tidak selamanya
buruk. Tidak ada yang salah dengan politik, begitu juga dengan apa yang diisyaratkan oleh agama. Akan tetapi manusia yang mana itu menjadi aktor politik merupakan kunci utama bagaimana politik tersebut dijalankan. Apakah dia akan menjadi politik hijau? Kalau istilah sekarang ada green politics, yang mana itu adalah politik yang bersih, tidak ada kejahatan, tidak ada kebencian, tidak ada lain-lain. Atau mau politik hitam, yang mana itu penuh dengan sesuatu yang buruk, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi memang kita saja sebagai manusia biasa ini pasti menggunakan politik untuk mencapai yang kita inginkan. Mau PDKT sama perempuan misalnya, itu juga ada politik yang dilakukan oleh laki-laki ataupun sebaliknya. Jadi demikian teman-teman, semoga bisa menjawab beberapa pertanyaan dari beberapa diskusi kita yang lalu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.